Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Setianingsih. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Maisha Huwaida Fatin dengan NIM 205-21176. Lalu ada Fatimatu Zahro dengan NIM 205-21186. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Putri Dwi Setianingsih dengan NIM 205-21189. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Fatimah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, tema dari kelompok kami yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya kekhalifahan Fatimiyah tahun 909 sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan bagi pengusaha dunia Muslim kala itu yang berpusat di Baghdad. Dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi yang secara perlahan mulai melemah. Nama Daulah Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi istri Ali bin Abi Thalib atau sepupu Nabi. Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Islamiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi di Afrika Utara dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kairawan. Selama berkuasa lebih dari 262 tahun, wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah mencakup Tunisia, Libya, dan Aljazair. Ubaidillah dan para pengikutnya menyebarluaskan ajaran Syiah Islamiyah secara intensif dan menjadikan ajaran ini sebagai paham resmi kenegaraan. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan pelopor yang memiliki andil besar di Masehi. Dinasti yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai tahun 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi pengusaha dunia Muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu Bani Hashim. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh lemahnya Abbasiyah. Terbentuknya dinasti Fatimiyah di pada awalnya dalam dinasti Abbasiyah selaku payung kepemimpinan umat Islam pada saat itu. Kekhalifahan Fatimiyah itu ada banyak wilayahnya, ada Lisbon, Roma, Kairouan, Fez, Marquez, Tripoli, Jabia, Konstantinopel, Mekah, Sana, Mashhad, dan Baghdad. Next. Selanjutnya itu ada peradaban kekhalifahan dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan. Yang kedua ada politik dan pemerintah. Yang ketiga kesusastraan. Yang kelima ekonomi dan perdagangan. Yang keenam sosial dan kemasyarakatan. Selanjutnya itu ilmu pengetahuan. Yang pertama, bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra menurut ulama yang terkenal tentang bahasa dan sastra adalah Abu Thahir An-Nahwi, Abu Ya'qub, Yusuf bin Ya'qub, Abu Hasan Ali bin Ibrahim yang telah mengarang beberapa buku. Yang kedua ada kedokteran. Tokoh kedokteran yang sangat dikenal pada dinasti Fatimiyah seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Namimi yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Ia banyak menimba ilmu di negara lain.
sehingga memiliki kemampuan untuk meracik obat sendiri. Yang ketiga ada syair. Para penyair melakukan pujian-pujian terhadap khalifah dengan menghina syair-syair ahli sunnah. Dengan pekerjaannya ini, para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapat imbalan dari khalifah yang berkuasa pada masa itu. Para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapat imbalan dari khalifah yang berkuasa pada masa itu. Para penyair bersama khalifah berusaha untuk menyebarkan doktrin Syiah Islamiyah melalui pantun dan syair. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Maisha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, yang kedua itu ada politik dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri-menteri dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Yang termasuk kelompok sipil diantaranya adalah Qadi, yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang. Lalu ada ketua dakwah yang memimpin Darul Hikam di bidang keilmuan. Yang ketiga ada inspektur pasar yang membidangi bazar, jalan, dan pengawasan timbangan dan ukuran. Yang keempat ada bendaharawan negara, yaitu membidangi Baitul Mal. Yang kelima adalah wakil kepala urusan rumah tangga khalifah. Yang keenam ada qori yang membacakan Al-Quran bagi khalifah kapan saja dibutuhkan. Lalu yang kelompok militer dibagi menjadi amir-amir yang terdiri dari pejabat tinggi dan pegawai khalifah. Yang kedua ada para officer of the guard, pegawai biasa termasuk ilmuwan, berbagai resimen yang bertugas sebagai hafizah, sudaniyah, dan sebagainya. Lalu ada pemikiran dan filsafat. Dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat Aristoteles dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa. Kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah dan mengembangkan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan ilmu agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Tokoh filsuf yang muncul pada masa dinasti Fatimiyah diantaranya ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abdillah An-Nasafi, lalu ada Abu Yaqub As-Sajazi. Yang lalu ada keilmuan dan kesusastraan. Seorang keilmuan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika bernama Muhammad At-Tamimi, ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi, seorang ahli sastra adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar, yang nantinya berfungsi sebagai universitas, dan dari situ disebarkan pula para dai keluar Mesir. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa ini adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi. Darul Hikam dibangun oleh Al-Hakim pada 1005 Masehi. Bangunan ini dibangun khusus untuk propaganda doktrin kesyiahan. Pada masa Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Pemandangan umum yang dibangun dengan baik terlihat sangat banyak di setiap tempat di kota itu. Pasar yang mempunyai 20.000 toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia.
Lalu ada sosial dan kemasyarakatan. Pada waktu orang-orang Fatimiyah memasuki Mesir, penduduk setempat yang beragama Kristen Kipti dan Ahlus Sunnah, mereka hidup dalam kedamaian, saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan masyarakatnya mempunyai sosialitas yang tinggi sesama mereka. Lalu dinasti Fatimiyah ini adalah sebuah gerakan yang berasal dari sekte Syiah Islamiyah. Maka secara tidak langsung, dinasti ini sebenarnya ingin mengembangkan doktrin-doktrin Syiah di tengah masyarakat. Namun, dengan berbagai pertimbangan, mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk. Mereka bebas beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Hal ini dilakukan supaya mereka selalu mendapat dukungan dari rakyat demi berdirinya dinasti Fatimiyah. Lalu materi selanjutnya yang akan menyampaikan yaitu saya sendiri. Di sini ada masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah dibagi dalam berbagai bidang. Contohnya ada bidang keagamaan. Disusun lembaga dakwah dan dipimpin oleh kepala dakwah yang sangat tendensius untuk kepentingan politik Syiah. Lalu ada bidang ilmu pengetahuan, yaitu dijadikannya istana sebagai pusat keilmuan, diskusi para ulama, fuqaha, qurra, nuhat, dan ahli hadis. Lalu ada kebudayaan, yaitu dibangunnya beberapa masjid yang mencirikan arsitektur khas Islam dengan menampilkan tiang-tiang khas yang didesain dengan kaligrafi bergaya Kufi, serta terdapat pintu-pintu gerbang besar. Next. Selanjutnya, ada faktor yang menunjang kejayaan peradaban Fatimiyah. Paparan dinasti Fatimiyah sebagai salah satu kekuatan pemerintahan telah melakukan puncak kegemilangan yang tidak diragukan dengan berdirinya lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar. Kemudian ada faktor yang menunjang kejayaan dinasti Fatimiyah, yaitu yang pertama ada misi ajaran dinasti yang penuh dengan semangat untuk menyebarkannya, sehingga tercipta proses tradisi pembelajaran materi kesyiahan. Kemudian yang kedua, para pemimpin dari dinasti ini memiliki kegairahan akan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah mendirikan lembaga pendidikan tinggi, selain mengkaji materi kesyiahan, juga mengembangkan materi ilmu-ilmu sains yang dikembangkan dalam pendirian observatorium yang sangat lengkap. Yang ketiga, ada pendirian madrasah maupun majelis keilmuan. Hal ini berkembang secara marak dan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan dinasti Fatimiyah. Yang terakhir, ada kekayaan dinasti ini disumbangkan untuk peningkatan peradaban Islam sehingga menjadi mercusuar warisan Islam hingga saat ini. Lalu ada masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, Al-Hakim membunuh beberapa wazir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen pada 1009 Masehi. Kemudian menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam eksklusif dari agama lain seperti pakaian dan identitas agama. Yang kedua, konflik internal antara para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Konflik internal dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifahnya naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan kanak-kanak. Yang ketiga, keberadaan tiga bangsa besar yang mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu ada bangsa Arab, bangsa Barbar dari Afrika Utara, dan bangsa Turki. Ketika khalifahnya lemah, maka konflik ketiga bangsa itu pun menjadi dahsyat untuk saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Lalu, ada yang keempat, ada faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah, seperti rongrongan bangsa Normandia, Banu Saljuk dari Turki, dan Banu Hilal, dan Banu Sulaim dari Najd, yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Next. Lalu ada khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah. Pada 909 Masehi sampai 934 Masehi ada Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidillah Al-Mahdi Billah.
Lalu 934 Masehi sampai 946 Masehi ada Abul Qasim Muhammad Al-Qaim bi Amr Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah. Lalu 946 Masehi sampai 953 Masehi ada Abu Zahir Ismail Al-Mansur Billah. Lalu ada 953 Masehi sampai 975 Masehi ada Abu Tamim Ma'at Al-Mu'is Lidinilah. Lalu ada 975 Masehi sampai 996 Masehi itu ada Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah. Kemudian tahun 996 Masehi sampai 1021 Masehi ada Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bi Amrullah. Tahun 1021 Masehi sampai 1036 Masehi ada Abu I Hasan Ali Al-Zahir li Izzat Dinillah. Next. Pada 1306 Masehi sampai 1094 Masehi ada Abu Tamim Ma'ad Al-Mustansir Billah. Kemudian 1094 Masehi sampai 1101 Masehi ada Al-Musta'li Billah. Kemudian 1101 Masehi sampai 1130 Masehi ada Ali Amir bi Ahkamullah. Kemudian 1130 Masehi sampai 1149 Masehi ada Abd Al-Majid Al-Hafiz. Selanjutnya 1149 Masehi sampai 1154 Masehi ada Al-Zafir. Lalu 1154 Masehi sampai 1160 Masehi ada Al-Faiz. Dan yang terakhir itu ada 1160 Masehi sampai 1171 Masehi ada Al-Adid. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebagai moderator dari kelompok kami, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.